Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita masih berada dalam bagian ilmu badi, yaitu uslub hakim. Oke, kita mulai uslubul hakim. Uslub itu banyak sekali maknanya. Kalau dalam konteks bahasa, itu style. Jadi, ada disiplin ilmu namanya stylistik. Nah, itu bahasa Arabnya dirosat uslubiyat. Lalu makna standar uslub itu cara. Bisa juga gaya. Nah, style itu kan gaya bahasa. Oke. Umpamanya kita mau bilang gaya hidup. Itu bahasa Arabnya uslubul hayat. Gaya hidup, uslubul hayat. Tapi dalam konteks bahasa yang paling standar di samping tadi secara umum adalah stylistik, maka uslub itu adalah thoriqah, cara. Yasluku bihal katib awil adib, cara yang ditempuh oleh seorang penulis atau pujangga, sastrawan, untuk mengemukakan maksudnya. Itu dia namanya uslub. Maka dalam konteks bahasa lagi, uslub adalah cara menyampaikan pesan. Pesan adalah makna. Maka secara garis besar uslub itu ada 3. Yang pertama, uslubul ilmi. Ada struktur kalimat ilmiah. Dia saklek ilmiah. Saya beri contoh sepintas. Idza ta'ammalna al-amsilatas sabiqah wajadta annal mubtada'a marfu'. Itu ilmiah itu. Apabila Anda perhatikan contoh-contoh di atas, maka Anda dapati mubtada itu marfu'. Itu ilmiah. Maka baca buku nahwu, baca buku fikih, baca buku tauhid, itu masuk kategorinya uslub ilmi. Yang kedua, uslub khotobi. Khotobi pidato. Maka ketika membaca teks pidato itu terasa berbeda. Salah satu cirinya itu banyak diulang-ulang. Ulang fungsinya taukid, maka si penceramah ingin menegaskan. Boleh lihat tuh Ustadz Abdul Somad kalau pidato. Ya, lagi ceramah. Itu uslubnya. Kalau Ustadz Hidayat, Adi Hidayat ya, dia ya juga strukturnya bukan isinya sama ilmiah. Uslubnya uslub ilmiah. Iya. Satu lagi uslub namanya adabi. Adabi itu sastrawi. Ya, ada saja, ada tibak, ada muqabalah. Sebagai contoh barangkali ada lekat dalam pikiran, kita lihat Ustadz Zainuddin MZ. Tuh kalau pidato. Bersajak dia. Ya, adabi namanya. Demikian juga terkait buku-buku yang umpamanya cerita tentang sastra, itu uslubnya adabi. Itu sebagai pengantar. Nah, kemudian salah satu bagian dari muhassinat ma'nawiyah terakhir malah ini ada namanya uslubul hakim. Uslub tadi diberi pengertian cara. Hakim, saya ingin memberikan penjelasan tentang hakim. Salah satu nama Allah itu hakim. Artinya bijak. Bijaksana. Bijaksana juga banyak nggak dipahami. Hakim bijaksana itu
makna aktualnya gitu kurang lebih. Dia mencipta dan ciptaannya itu pas, nggak lebih nggak kurang. Kalau dia ciptakan bumi, bumi diberi hukumnya namanya sunnahnya, kecepatannya, berputarnya dan segala macam udah pas. Itu namanya hakim. Dia ciptakan manusia, telinganya 2, matanya 2, 1, berdiri tegak, kata itu udah pas. Dan seluruh ciptaannya disebut dalam Al-Quran langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya. Lalu yang ada lagi di langit bagian sana itu udah pas. Dia ciptakan neraka dan surga, lalu bentuk kenikmatan, bentuk siksa itu udah pas. Karena pas maka dia hakim. Gitu. Oke, kita teruskan. Dalam konteks filsafat, hak itu filosof. Filosof tak berkata kecuali setelah dieksperimenkan. Maka kata-katanya benar. Manjada wajada, siapa sungguh-sungguh dapat. Bukan hadis, bukan ayat. Tapi benar itu tak bisa ditolak. Oke, maka kata-kata itu muncul dalam istilah bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya malah kata-kata hikmah, kata-kata penuh bijak, tuh gitu. Maka uslubul hakim ini adalah cara di mana ketika dipelajari, ketika diberi contoh, dipahami, uslub itu benar-benar tepat. Dan itu yang paling tepat bila dibanding dengan kemungkinan ada uslub lain. Kurang lebih begitu. Baru kita masuk kepada hakim, hikmah, hukum, itu asalnya hakama. Dari kata hakama muncul kata hukum. Dalam konteks teologi, hukum Allah adalah sunnatullah. Api panas itu sunnatullah. Hukum Allah itu sudah pas. Jangan coba-coba ganti. Yang panas itu es. Yang dingin itu api. Itu nggak bisa. Itu udah sesuai hukum itu. Paham? Besi keras. Tempe empuk. Boleh? Kalau ada yang bisa ganti. Kalau ada yang bisa, maka akhirnya bikin jembatan pakai tempe. Sarapan pagi pakai besi. Bisa itu diterima. Tuh. Baru menyangkut kemudian persoalan hukum dalam konteks agama. Hukum dalam konteks agama melakukan sesuatu sesuai dengan sunnahnya, hukumnya, ketetapannya. Kalau melakukan sesuatu sesuai dengan hukumnya, ketetapannya, sunnah-sunnahnya, hukumnya segala macam, maka dipastikan dia akan memperoleh hikmah. Pasti itu. Seperti pastinya apa? Kalau haus kita minum, hilang nggak rasa haus? Rasa haus hilang rasa haus, itu namanya hikmah. Hikmah apa? Hikmah minum. Kenapa muncul hikmah? Karena dia melakukan sesuatu, yaitu pekerjaan minum, sesuai dengan hukum-hukum yang Allah tetapkan, yaitu yang diminum adalah air yang menghilangkan rasa haus. Itu namanya sesuai dengan hukum. Boleh haus, menghilangkan rasa haus, minum. Tapi yang diminum tak sesuai dengan hukum Allah. Yang diminum air laut. Hilang nggak rasa haus? Nggak ada hikmah. Karena nggak sesuai dengan hukum Allah. Oke? Menghilangkan rasa haus harus minum. Minumnya baygon. Hilang rasa haus.
Hilang semua, itu mah bukan hilang rasa haus. Baru kemudian Allah berfirman, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu sama dengan haus, minum pasti hilang rasa haus. Sholat pasti mencegah perbuatan keji dan munkar. Mencegah perbuatan keji dan munkar itu adalah hikmahnya sholat. Baru muncul. Loh, ada orang sholatnya terus, ya, munkar terus. Gampang jawabnya secara teoritis. Dia haus, yang diminum bukan air. Paham itu? Maka nggak melahirkan hikmah. Semakin diminum, semakin haus. Ada nggak minuman yang kayak begitu? Ada. Terus. Nah, baru kemudian ke bahasa. Ada uslub yang dikategorikan sebagai uslub hakim. Karena dia mampu memilih uslub yang luar biasa tepat. Betapapun itu tak dibutuhkan. Tak dibutuhkan oleh lawan bicara. Pak Selamat, berapa umur? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Padahal yang ditanya umur. Ya. Tuh, mendingan tua tapi sehat. Itu maknanya. Terus berapa gaji? Alhamdulillah cukup. Nah itu udah kebayang insya Allah uslubul hakim. Baru kita masuk ke definisi. Uslubul hakim huwa talaqil mukhatab bi ghairi ma yataraqqabuhu imma bitarki su'alihi wal ijabah an su'alin lam yas'alhu. Uslubul hakim adalah jawaban atas pertanyaan mukhatab yang tidak ditunggu-tunggu. Apa maksudnya? Saya tanya umur berapa? Dijawab, alhamdulillah sehat. Itu saya nggak tunggu. Karena nggak ditunggu, maka uslub itu menjadi hakim. Maka definisinya di sini, uslubul hakim adalah jawaban atas pertanyaan mukhatab yang tidak ditunggu-tunggu. Yaitu dengan membiarkan pertanyaan dan menjawab pertanyaan yang tidak ditanya. Tuh kan kayak begitu tuh tadi. Atau bisa juga dengan mengalihkan pembicaraan kepada yang tidak dimaksud. Sebagai isyarat bahwa jawaban dimaksud lebih pantas. Jadi mengalihkan. Sehingga ketika saya bertanya sama Pak Selamat jawab kayak begitu, itu pas. Jadi ada dua cara. Pertama, tidak menjawab apa yang ditanya. Yang kedua, mengalihkan pertanyaan kepada yang lain yang dianggap lebih penting. Qala ta'ala, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya tentang bulan sabit. Qul hiya mawaqit linnas wal hajj. Padahal yang ditanya itu, kenapa bulan sabit mulanya kecil, besar, terus purnama. Itu yang mereka saksikan. Setelah purnama, kecil lagi. Itu yang ditanya, minta dijelaskan. Tapi Allah dalam cerita ayat ini, dia tidak menjawab
apa yang ditanya. Tapi dijawab dengan jawaban yang lain. Ada dua alasan dalam sesuai dengan definisi tadi. Pertama, jawaban ini jauh lebih penting ketimbang umpamanya dijawab sesuai dengan yang ditanya. Yang kedua, kalau jawabannya sesuai dengan apa yang ditanya, secara astronomik mereka secara astronomik falaki ya, mereka nggak siap pikirannya. Tuh gitu. Ini kadang terjadi pada anak-anak kita. Anak-anak kita bertanya tentang sesuatu yang apabila kita jawab sesuai dengan pertanyaannya, nggak cocok. Mendingan yang lain saja. Uslub itu namanya uslubul hakim. Ada seorang anak perempuan bertanya kepada ibunya, "Bu, menstruasi itu apa sih?" Tuh, kalau diterangkan kan belum siap dia. Iya, oleh karena itu jawab yang lain yang dianggap lebih penting. Persis seperti ini, mereka bertanya, ya salunaka anil ahillah, qul hiya mawaqit linnas. Itu adalah penentu waktu bagi kehidupan manusia dan haji. Sudah kebayang itu? Itu yang jauh lebih real dibutuhkan dalam kehidupan mereka. Satu, si A berhutang kepada si B. Lalu si A bilang, nanti bulan purnama saya bayar. Tuh, itu menentukan waktu. Belum lagi haji, puasa, dan lain-lain. Oh iya, bulan purnama. Gitu. Udah purnama nih, ditagih hutangnya. Iya, mawaqit linnas. Itu salah satu di antara yang dimaksud qul hiya mawaqit linnas. Yang kedua, contohnya qala li syaikhin haramin. Ada syekh yang sudah sepuh ditanya, kam sinnuka? Faqala inni an'amu bil afiyah. Berapa umur? Itu tadi. Alhamdulillah sehat. Apa maknanya? Sehat jauh lebih penting ketimbang umur. Iya, apa artinya muda kalau nggak sehat gitu. Nah, ini yang dimaksud uslubul hakim. Yang ketiga, qila lirajulin, ditanya seseorang, mal ghina. Apa itu kaya? Faqala al-jud antajud bil maujud. Dermawan adalah engkau memberi dengan apa adanya, dengan yang ada. Paham maksudnya? Nggak penting kaya kalau nggak dermawan. Dan dermawan itu adalah memberi dari apa yang ada. Boleh umpamanya kita lihat. Ada uang 5 juta. Terus sedekah 100.000. Ada uang yang satunya lagi 100.000. Dia sedekah 100.000. Mana yang lebih dermawan? Tuh, yang punya 100 disedekain semua. Kalau yang 1.000, tadi 5 juta disedekain 100.000, nah itu mah nggak dermawan. Walaupun kaya tidak penting. Gitu kurang lebih. Ini lebih penting. Oke. Ada fenomena dalam kehidupan kita keseharian terkait dengan ibadah haji. Apa haji? Hukumnya wajib. Wajib bagi yang mampu. Salah paham banyak masyarakat terkait mampu. Mampu itu mengandung makna usaha keras, mampu itu tuh dia tuh yang wajib haji. Mari kita lihat aspek bahasanya.
Rukun Islam ada 5. Yang kelima, hajjul atau hijjul baiti manis tato'a. Tuh katanya istato'a. Istato'a. Asal katanya to'a, taat. Tambah alif sin ta menunjukkan usaha. Mencari sungguh-sungguh. Maka yang model kategori makna istato'a secara persis itu dia. Tukang sol sepatu ngumpulin duit. Itu usaha keras. Itu dia yang lebih bernilai dalam konteks manis to'a ilaihi sabila. Paham itu? Udah terkumpul. Udah terkumpul waiting list. Sudah waiting list, duitnya dipakai lagi. Buat bikin jalan tol. Tapi bagi mereka yang luar biasa uangnya, pergi haji, itu ya ibarat kita beli kerupuk. Pertanyaan, ada usaha mencari apa tidak? Buat memenuhi, melunasi biaya haji. Nggak ada usaha. Padahal dalam hadisnya, manis tato'a. Nah, kembali ke pokok persoalan. Jadi yang dermawan adalah yang punya 100.000 diinfakkan 100.000. Bukan yang 5 juta terus infaknya 100.000. Oke, itu mah biasa standar. Nggak masuk kategori dermawan. Contoh nomor 4. Su'ila gharibun andinihi wa'tiqadihi. Ada orang asing ditanya tentang agamanya dan keyakinannya. Paham orang asing? Orang tak kita kenal. Kayak apa itu ilustrasinya? Naik kereta Jakarta-Surabaya, duduk bersama seseorang tak kita kenal. Itu maksudnya orang asing. Apa yang ditanya? Faqala, ditanya begini, apa agama Anda? Terus dia jawab, uhibbulin nas ma uhibbulin nafsi. Aku cinta kepada orang lain seperti aku mencintai diriku sendiri. Itu lebih penting ketimbang pertanyaan agama apa. Paham itu? Oke, contoh nomor berikutnya. Nomor 5. Qila litajir. Seorang saudagar ditanya, kam ra'su malika? Berapa modal? Faqala, inni amin. Alhamdulillah saya jujur. Wasiqatun nas fi azimah. Kepercayaan orang-orang terhadapku cukup besar. Bukan 1, 2, 3 M yang penting. Yang penting jujur. Apa artinya kalau modal banyak tapi tak jujur, tidak berlangsung lama. Kurang lebih begitu. Maka kita menangkap benang merah antara pertanyaan dan jawaban. Di sana ada apa itu? Ada hal yang jauh lebih penting. Apa itu? Yaitu kepercayaan dalam konteks contoh ini. Kepercayaan orang jauh lebih dibutuhkan ketimbang apa namanya, modal besar. Uslub hakim kayak begitu. Nomor 6. Qala ta'ala yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Allah berfirman, mereka bertanya kepada engkau anil mahid, tentang menstruasi. Kemudian Allah bilang kepada Nabi Muhammad, qul, katakanlah, huwa azza. Dia itu penyakit.
Sebenarnya yang mereka tanya adalah bagaimana prosesnya dan kenapa itu terjadi menstruasi. Kalau diterangkan secara medis umpamanya, secara biologis, pikiran mereka belum siap paham. Ada yang lebih penting yang harus diinformasikan. Itulah dia jawabannya. Kul huwa azah. Itu penyakit. Fa'tazilun nisa fil mahid. Ayat berikutnya, oleh karena itu jauhi perempuan saat berada dalam menstruasi. Nomor 7. Su'ila ahadul ummal maddakharta minal mal. Seorang pengusaha ditanya, berapa banyak uang yang bisa disimpan? Faqala la syai'a yu'adilu sihhah. Tak ada satupun yang sebanding dengan kesehatan. Insya Allah ini mudah dipaham. Apa artinya uang banyak tapi sakit? Habis uangnya disedot sama dokter. Tapi sehat jauh lebih penting ketimbang uang. Nomor 8. Lama tawajjaha Khalid bin Walid li fathi Hairah. Ketika Khalid bin Walid menuju Hairah, nama tempat untuk melakukan penaklukan, ata ilaihi min qibali ahliha. Ada salah seorang penduduk Hairah datang kepadanya. Siapa itu? Rajulun zu tajribah. Seseorang yang punya pengalaman banyak. Faqala lahu Khalid. Khalid bertanya kepadanya. Fima anta. Fi pada. Ma apa? Anta engkau. Fima anta. Fi di dalam. Ma apa? Anta engkau. Di dalam apa engkau? Dia menjawab, fi siyabi. Aku berada di dalam bajuku. Udah nyambung? Sebenarnya yang ditanya, apa kedudukan Anda? Fima anta. Terus dialihkan, nggak penting kedudukannya. Dijawab apa adanya. Qala fi siyabi. Saya ada di dalam baju saya. Dan dia pakai baju tuh. Faqala. Terus si Khalid bertanya lagi. Alama anta. Di atas apa Anda? Dia menjawab. Alal ardi. Di atas tanah. Di atas apa? Di atas tanah. Udah nyambung? Saya atau kita datang ke kantor gubernur. Maka di resepsionis kita ditanya. Atas nama. Atas nama apa kita datang? Urusan apa? Gitu kan? Maka atas nama apa? Alama anta. Di atas apa Anda kesini? Gitu kurang lebih. Dijawabnya alal ardi. Saya di atas bumi. Faqala kam sinnuka. Kam sinnuka. Apa artinya? Yang ditanya kam sinnuka, berapa umurmu? Padahal udah tua. Dia beralih. Sin bukan umur tapi gigi. Berapa gigimu? Gitu. Yang dia pahami. Udah dijawab. Isnata wasalasun. Ada 32. Bingung apa enggak? 32. Oke. Faqala. Kemudian Khalid dengar jawaban kayak begitu, dia berkata, as'aluka an syai'in wa tujibuni bighairihi.
Aku tanya kepada engkau tentang sesuatu, tapi kau jawab yang lain. Itu contoh uslubul hakim. Faqala innama ajabtu amma sa'alta. Sungguh aku menjawab sesuai dengan apa yang kau tanya. Nah, ini puncak pelajaran balaghah. Ya atau tidak? Hah? Puncak pelajaran balaghah. Kalau uslubnya sudah hakim. Uslubnya sudah hakim. Selesai. Untuk materi selanjutnya bagaimana Ustadz? Oh ya, bagus. Kalau runtutan dari mulai sorof, nahu, balaghah, maka kemudian arud. Arud sebagai ilmu, bukan arud sebagai seni. Kalau ada bait syair, kita udah bisa mendendangkan. Contoh, tola'al, itu bukan tola'a. Gitu, anunya nadanya. Tola'al badru alaina min saniyatil wada. Tuh, di sana yang kita pelajari not-notnya. Ada sebuah syair, notnya yang 8 atau 9 itu kita paham, sudah dipelajari. Oh, ini kategorinya apa gitu. Ada nama-nama not itu. Istilah arud itu namanya bahar. Jadi kayak not balok gitu. Iya, betul. Not. Ada not, ada timbangan, maka namanya wazan, maka namanya mizan. Kayak model ilahi lastulil firdausi ahla mufa'alatun fa'ulun. Nah, itu yang kita pelajari notnya begitu. Kalau salatullah, salamullah, itu notnya mafa'ilun, 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 mafa'ilun. Kan sama itu. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Kenapa muncul ilmu ini? Sebab ada tuduhan keras pada saat itu Al-Quran adalah sastra. Ada ayat-ayat yang bisa ditimbang punya not kayak begitu. Gitu. Maka ilmu ini muncul oleh seorang imam namanya Imam Khalil. Ya, Imam Khalil itu membantah, begitu tujuannya. Membantahnya ilmiah, dibuktikan. Andai kata ada di dalam Al-Quran, itu hanya faktor kebetulan. Mana contohnya? Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Kan nggak semuanya bisa bernot. Yang menarik, kalau itu tadi not-not itu sudah inti. Tetapi pengantarnya ini yang luar biasa menantang. Menantang. Nah, insya Allah nanti saya siapkan Pak Jamal materinya. Yang ada tulisannya Al-Maisir di Ulumul Arud. Muyassar. Muyassar. Al-Muyassar fi ilmil arud.